Assalamualaikum, perkenalkan nama aku Anggita Putri Salsabila. Aku mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manajemen dan Bisnis dengan nomor induk mahasiswa 200-114. Di video kali ini, aku mau membahas tentang apa sih ilmu ekonomi itu. Buat teman-teman yang penasaran, yuk kita simak videonya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teori ekonomi dapat diartikan sebagai cabang ilmu yang tertuju pada asas-asas produksi, distribusi, pemakaian barang atau kekayaan. Kekayaan yang dimaksud di sini yaitu kekayaan termasuk uang, perdagangan atau segala perindustrian. Juga hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya. Selain itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu ekonomi juga berkaitan dengan perekonomian negara. Maksud dari perekonomian negara di sini yaitu segala aturan atau tata cara dalam berekonomi di bidang perindustrian dan perdagangan. Selain itu, menurut Wikipedia Ensiklopedia Indonesia, teori ekonomi ini juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari aktivitas perilaku manusia, yaitu berupa kegiatan produksi, distribusi, serta konsumsi terhadap barang dan jasa. Sedangkan istilah ekonomi itu sendiri berasal dari kata oikos yang berarti rumah tangga atau keluarga, dan juga nomos yang berarti aturan, peraturan, dan juga hukum. Jadi secara garis besar dapat diartikan segala aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Selanjutnya, pengertian ilmu ekonomi menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, beliau berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah suatu cabang yang bisa digunakan melalui dua jalan. Tidak hanya Aristoteles, Adam Smith juga berpendapat bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu sistematis yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, yang terakhir, menurut M. Manulang, beliau juga berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana memenuhi keinginan manusia atau masyarakat demi tercapainya kemakmuran. Sebenarnya masih banyak banget pengertian menurut beberapa ahli lainnya, tapi teman-teman bisa membacanya di buku teori ekonomi atau juga bisa searching lewat Google dan teman-teman bisa membacanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa aja yang ada di ruang lingkup teori ekonomi. Di dalam ruang lingkup teori ekonomi ini terdapat permintaan agregat perekonomian. Di sini permintaan agregat perekonomian dapat diartikan seluruh permintaan terhadap barang dan jasa yang terjadi dalam suatu perekonomian, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Banyak banget faktor yang mempengaruhi besarnya permintaan agregatif. Di antaranya yaitu tingkat harga secara umum, jumlah nominal uang yang beredar, dan juga jumlah obligasi pemerintah. Yang pertama kita akan membahas tentang permintaan agregat. Permintaan agregat determined atau permintaan agregat adalah jumlah permintaan barang dan jasa dalam perekonomian pada tingkat harga tertentu. Dalam ekonomi terbuka itu terdiri dari 4 permintaan sektor ekonomi makro. Di antaranya yaitu rumah tangga, bisnis, pemerintah, dan sektor eksternal. Komponen permintaan agregat untuk memenuhi permintaan agregat. Mari kita gambarkan komponennya. Selanjutnya, mari kita gambarkan komponennya permintaan agregat ini. Sesuai dengan yang tadi sudah saya sebutkan, komponen agregat ini mempunyai 4 sektor, yaitu diantaranya rumah tangga, bisnis, pemerintah, dan eksternal. Jika digambarkan, maka permintaan agregat ini dapat disimpulkan menjadi konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan juga ekspor bersih. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari yang pertama yaitu
konsumsi. Bagaimana permintaan agregat berkorelasi dengan output agregat? Permintaan agregat adalah konsep kunci dalam ekonomi Keynesian. Dalam konsep ini, pemerintah harus berusaha untuk merangsang permintaan agregat untuk memastikan lapangan pekerjaan yang penuh atau full employment. Meningkatkan permintaan agregat adalah kondisi yang diperlukan untuk meningkatkan output agregat. Singkatnya, meningkatkan permintaan agregat tidak dapat mendorong output agregat. Ketika kapasitas produktif ekonomi digunakan sepenuhnya, setiap peningkatan permintaan agregat yang melebihi output agregat hanya akan meningkatkan impor, dan jika persediaan tambahan untuk barang tidak tersedia sama sekali, tekanan inflasi pun akan muncul. Selanjutnya, kurva permintaan dan determinannya. Kurva permintaan agregat secara grafis mewakili AD. Kurva memiliki kemiringan ke bawah, yang berarti bahwa kuantitas yang diminta berkurang ketika tingkat harga meningkat. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan agregat dan kurvanya. Yang pertama yaitu ekspektasi penghasilan masa depan. Ekspektasi penghasilan masa depan ini yang dimaksud ketika konsumen percaya penghasilan di masa depan akan meningkat, mereka cenderung menabung lebih sedikit dan meningkatkan konsumsi saat ini. Harapannya biasanya karena stabilitas pekerjaan dan kemungkinan kenaikan upah. Yang kedua yaitu kekayaan. Selain pendapatan, perubahan dalam pengeluaran saat ini juga dapat diartikan dengan perubahan dalam kekayaan konsumen. Kekayaan dapat mengambil bentuk aset keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan juga aset real seperti properti dan juga tanah. Jika nilai aset ini naik, maka konsumen cenderung meningkatkan pengeluaran mereka saat ini dan menabung lebih sedikit. Perlu diingat bahwa kekayaan konsumen juga tergantung pada kewajiban mereka membayar angsuran hipotek, seperti contohnya membayar angsuran pajak dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ekspektasi bisnis. Bisnis menunda investasi modal jika mereka kurang optimis tentang pertumbuhan dan profitabilitas di masa depan. Biasanya itu terjadi selama resesi. Pada situasi ini, prospek permintaan barang lambat, sehingga melemahkan prospek penjualan dan juga keuntungan mereka. Yang keempat yaitu pemanfaatan kapasitas. Pemanfaatan kapasitas mengukur bagaimana kapasitas produksi digunakan sepenuhnya. Ketika perusahaan berproduksi pada atau mendekati kapasitas, mereka perlu memperluas produksi. Untuk alasan ini, mereka akan berinvestasi dalam modal fisik baru. Peningkatan investasi menggeser kurva ke kanan. Sebaliknya, kelebihan kapasitas membuat perusahaan memiliki sedikit insentif untuk berinvestasi di produksi pabrik atau peralatan baru. Mereka mengakui akan lebih menguntungkan untuk mengoptimalkan kapasitas produksi saat ini. Selain itu, ada juga faktor yang mempengaruhi permintaan agregat. Yang pertama yaitu pendapatan disposable atau pengeluaran konsumsi. Yang kedua yaitu tingkat bunga. Yang ketiga kepercayaan dunia bisnis. Yang keempat jumlah uang beredar real. Yang kelima yaitu pengeluaran pemerintah. Yang keenam pajak. Dan yang ketujuh pendapatan luar negeri. Yang kedelapan harga luar negeri. Dan terakhir, sekian video dari saya. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk teman-teman, dan mohon maaf jika ada salah pengejaan nama atau penyampaian informasinya kurang dapat dipahami oleh teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.